Halo Sobat Sehat, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa bidang minat gizi FKM Unsrat kelompok 5 dengan anggota Gabriela Siregar, Ani Patiwael, dan Enci Tampi. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai masalah gizi yang terjadi pada anak usia sekolah di Kota Medan, Sumatera Utara, serta program yang kami rencanakan untuk mengintervensi masalah tersebut. Nah, langsung saja, berdasarkan penelusuran data sekunder dari hasil riset kesehatan dasar Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 diperoleh masalah gizi pada anak usia sekolah 5-18 tahun dengan prevalensi yang cukup tinggi, yaitu yang pertama sangat pendek stunting, yang kedua sangat kurus ataupun yang disebut dengan underweight, dan yang ketiga kelebihan berat badan ataupun disebut dengan obesitas. Kemudian, berdasarkan kesepakatan kelompok, kami memutuskan untuk menjadikan masalah obesitas sebagai prioritas untuk dilakukan program intervensi. Kalian tahu nggak apa itu obesitas? Nah, obesitas itu adalah penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu yang lama. Nah, anak yang mengalami obesitas cenderung tetap menjadi gemuk pada saat dewasa dan lebih berisiko terkena penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, dan hipertensi ataupun yang disebut dengan tekanan darah tinggi. Nah, pasti kebayang dong gimana bahayanya kalau tidak segera dilakukan tindakan pencegahan. Oleh karena itu, kami merencanakan program intervensi spesifik dan intervensi sensitif sebagai alternatif pemecahan masalah obesitas pada anak usia sekolah. Nah, program yang telah kami rencanakan dilakukan di salah satu kecamatan di Kota Medan, yaitu Kecamatan Medan Baru. Yang pertama, intervensi spesifik dengan program yaitu penyuluhan maupun sosialisasi. Penekanan konsep penyuluhan kesehatan lebih pada upaya mengubah perilaku sasaran agar berperilaku sehat, terutama pada aspek kognitif ataupun yang disebut dengan pengetahuan dan pemahaman. Nah, adapun sasarannya itu yang pertama, siswa Sekolah Dasar Swasta Santo Antonius 1, siswa SMP Putri Cahaya Medan, dan siswa SMA Cahaya Medan. Nah, adapun penyuluhan diberikan oleh narasumber yang merupakan tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Medan. Adapun total anggaran yang digunakan untuk sarana prasarana, konsumsi dan perlengkapan yang lainnya yaitu sebesar 1.150.000. Yang kedua itu intervensi sensitif yang kami lakukan antara lain advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan capacity building. Nah, yang pertama, advokasi merupakan upaya ataupun proses yang terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak terkait ataupun tokoh-tokoh masyarakat informal dan formal agar masyarakat berdaya untuk mencegah serta meningkatkan kesehatannya serta menciptakan lingkungan yang sehat. Adapun sasarannya itu yang pertama Dinas Kesehatan Kota Medan, pihak sekolah SD Santo Antonius, SMP Putri Cahaya Medan, dan SMA Cahaya Medan, serta pemerintah, tokoh masyarakat, dan pihak puskesmas di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Adapun tujuannya yang pertama, meyakinkan sasaran advokasi untuk memberikan dukungan dan bantuan daya dan dana terhadap upaya program pemecahan masalah kesehatan serta lebih gencar melakukan intervensi pencegahan dan penanganan masalah gizi khususnya obesitas. Nah, yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat
untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, menciptakan lingkungan sehat, serta berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap upaya kesehatan. Nah, program pemberdayaan yang direncanakan yaitu yang pertama, revitalisasi posbindu PTM ataupun yang disebut dengan pos binaan terpadu penyakit tidak menular. Nah, pos binaan terpadu PTM ini merupakan kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor risiko PTM yang terintegrasi serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu. Nah, adapun sasaran yaitu semua masyarakat usia 15 tahun ke atas, baik itu dengan kondisi sehat ataupun masyarakat berisiko ataupun masyarakat dengan kasus penyakit tidak menular. Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM. Selanjutnya yang ketiga adalah capacity building. Dengan programnya itu pelatihan kader kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan attitude pegawai ataupun petugas kesehatan sehingga lebih efektif dan efisien melakukan tanggung jawab dan fungsi sebagai kader. Nah, untuk mekanisme pelaksanaannya yaitu pelatihan dilakukan selama 2 hari dengan kegiatan yang dilakukan adalah ceramah oleh narasumber serta tanya jawab dan diskusi. Nah, adapun total anggarannya yaitu 1 juta. Nah, itulah beberapa program yang telah kami rencanakan untuk mengintervensi masalah obesitas. Selanjutnya, kami akan mengevaluasi program yang telah dipaparkan tadi. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu evaluasi. Evaluasi itu adalah sebuah proses yang menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Nah, jenis evaluasi yang kami gunakan yaitu evaluasi sumatif untuk mengukur keluaran ataupun yang disebut dengan output serta mengukur dampak atau impact yang dihasilkan. Nah, evaluasi ini dilakukan setelah suatu program telah selesai dilakukan ataupun dilaksanakan pada akhir kegiatan yang berguna untuk melihat keberhasilan program. Nah, evaluasi yang pertama pada unsur input ataupun masukan yaitu tersedianya sarana, prasarana serta dana dan sumber daya manusia untuk menunjang kegiatan penyuluhan, advokasi, pemberdayaan masyarakat dan capacity building. Nah, yang kedua itu evaluasi output. Nah, dalam evaluasi output ini terdiri dari beberapa yang kami lakukan yaitu program penyuluhan. Nah, dalam program penyuluhan ini adanya komunikasi, informasi dan edukasi mengenai obesitas saat kegiatan penyuluhan dan melalui media leaflet yang diberikan dapat meningkatkan pengetahuan dari populasi sasaran dengan target yang ditentukan oleh kelompok yaitu 80%. Nah, yang kedua advokasi. Pihak-pihak berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan, pihak sekolah, pemerintah kecamatan dan tokoh masyarakat yang dapat memberikan dukungan dan bantuan berupa dana dan sumber daya manusia untuk pelaksanaan program intervensi serta dapat melakukan program lain untuk pencegahan dan pengendalian masalah obesitas. Nah, yang selanjutnya itu adalah pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui revitalisasi pos binaan terpadu PTM dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular yang khususnya obesitas. Yang terakhir, pelatihan kader. Nah, kegiatan pelatihan kader ini dilakukan dengan agenda pemaparan materi, tanya jawab dan diskusi yang dapat meningkatkan kemampuan ataupun keterampilan kader kesehatan. Dan yang terakhir adalah evaluasi outcome. Nah, hasil jangka panjang ataupun dampak yang diharapkan dari pelaksanaan setiap program ini adalah adanya peningkatan pengetahuan populasi sasaran, adanya kerjasama antara pihak-pihak berwenang untuk membuat regulasi ataupun program-program pencegahan obesitas. Dan dengan adanya posbindu PTM ini dapat mendeteksi dini penyakit tidak menular dan yang terpenting adalah terjadi perubahan perilaku
masyarakat. Masyarakat yang dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh agar dapat menekan dan menurunkan prevalensi obesitas pada anak, sehingga terjadi peningkatan derajat kesehatan. Nah, yang selanjutnya kami akan menampilkan video ilustrasi obesitas pada anak. Obesitas. Obesitas merupakan kelebihan berat badan akibat terdapat penimbunan lemak yang berlebihan daripada yang diperlukan oleh tubuh. Seseorang dikatakan obesitas jika IMT berada di atas rentang normal. Rumus IMT adalah berat badan dibagi tinggi badan. Jika hasil IMT 18,5, maka dinyatakan kurus. Jika 18,5 sampai 22,9 dinyatakan normal, 23 sampai 24,9 dinyatakan pre-obes, 25 sampai 29,9 dinyatakan obesitas 1, dan di atas 30 dinyatakan obesitas 2. Berdasarkan Riskesdas tahun 2018, proporsi obesitas pada anak 13-15 tahun dari tahun 2007 hingga 2018 yaitu pada tahun 2007 18,8%, pada tahun 2013 26,6%, dan pada tahun 2018 31,0%. Kejadian obesitas ini meningkat terus-menerus dari tahun ke tahun. Provinsi Yogyakarta berada di 5 tingkat di atas batas nasional obesitas Indonesia. Batas nasional obesitas Indonesia adalah 31,0% dan Provinsi Yogyakarta berada di angka 33,0%. Faktor utama penyebab obesitas adalah ketidakseimbangan energi antara energi yang masuk dan energi yang keluar. Energi yang masuk adalah jumlah energi berupa kalori yang didapatkan dari makanan dan minuman. Sedangkan energi yang keluar adalah jumlah energi atau kalori yang digunakan tubuh dalam beraktivitas sehari-hari. Faktor lain yang menyebabkan obesitas juga bisa berasal dari aktivitas fisik yang kurang, perubahan gaya hidup, serta pola makan yang salah. Di antaranya, pola makan tinggi lemak dan rendah serat. Perubahan gaya hidup membuat remaja cenderung menyukai makanan cepat saji yang minim nilai gizi, tinggi lemak, dan sedikit mengandung serat, menyebabkan kurangnya energi yang keluar dari tubuh. Jika dibandingkan dengan banyaknya energi yang masuk ke dalam tubuh, maka akan menyebabkan penumpukan energi dalam tubuh. Jika terjadi terus-menerus, maka akan menyebabkan terjadinya obesitas. Ditinjau dari segi psikososial, kegemukan merupakan beban bagi yang bersangkutan karena dapat menghambat kegiatan jasmani, sosial, dan psikologis. Selain itu, akibat bentuk badan yang kurang menarik dalam fungsi fisik, anak dengan obesitas mengalami kesulitan dalam berjalan, berlari, dan melakukan aktivitas sangat lambat. Dalam fungsi emosional, anak dengan obesitas sering bertengkar dengan teman-temannya, dan anak juga sering merasakan ketakutan dengan apa yang akan terjadi pada dirinya. Fungsi sosial anak dengan obesitas sulit bergaul dengan teman-teman yang lainnya, merasa rendah diri, dan anak akan berpikir bahwa teman-temannya tidak mau berteman dengan dirinya. Fungsi sekolah anak dengan obesitas memiliki konsentrasi belajar yang buruk, mudah lupa untuk mengerjakan PR di rumah, sering absensi dari sekolah karena sakit, dan prestasi belajar yang buruk. Penanggulangan dan penyembuhan obesitas ini tidak dapat dilakukan secara instan. Tahapan demi tahapan dilakukan dengan perlahan dan konsisten agar hasil yang diharapkan dapat terrealisasi. Makan makanan dengan nilai gizi yang tinggi, makan makanan tinggi serat, jangan lupa sarapan dan ubah piring makan yang besar menjadi piring makan yang lebih kecil. Jika memiliki kebiasaan ngemil,
Maka, ganti camilan dengan buah-buahan yang baik untuk dikonsumsi. Jangan lupa menambahkan sayur di setiap kali makan. Mengurangi makan makanan tinggi lemak seperti junk food dan gorengan. Minum air putih minimal 2 liter per hari atau 8 gelas per hari. Mengurangi minum minuman tinggi gula seperti Thai tea, minuman bersoda, dan lain-lain. Kurangi konsumsi makanan pabrikan seperti mie instan. Olahraga yang teratur minimal 30 menit per hari. Atur jam tidur minimal 7 jam per hari. Dan timbang berat badan 2 kali per bulan sebagai upaya untuk memantau berat badan.